Hai guys, jadi hari ini kami dari kelompok 1 sedang berada di kampung-kampung nih teman-teman. Dan di kampung-kampung ini kita sedang mewawancarai salah satu petani yang ada di kampung-kampung tersebut. Tada! Dan ini dia ceritanya. Let's go! Kampung-kampung Balikpapan sudah sejak lama dikenal sebagai kawasan pertanian kecil yang memasuk sayuran segar untuk lingkungan sekitar. Setiap pagi, para petani di sana memulai aktivitas dengan merawat tanaman kangkung mereka yang ditanam berjejer di lahan terbuka. Meskipun terlihat sederhana, pekerjaan itu membutuhkan ketelitian dan tenaga yang besar, terutama pada proses penyiraman. Selama ini, petani masih menggunakan cara tradisional seperti menyiram dengan ember atau menggunakan selang yang harus diarahkan secara manual ke setiap baris tanaman. Cara tersebut seringkali membuat proses penyiraman berlangsung sangat lama, apalagi jika cuaca sedang panas dan tanah cepat mengering. Seiring meningkatnya kebutuhan produksi dan semakin luasnya area tanam, cara konvensional mulai dirasakan tidak lagi efisien. Petani sering kewalahan dengan waktu yang dibutuhkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Belum lagi masalah penyiraman yang tidak merata. Ada bagian yang terlalu banyak kena air dan ada justru yang kekurangan air. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman yang tidak seragam dan berpotensi menurunkan kualitas panen. Ketika musim kemarau tiba, tantangan semakin besar karena petani harus lebih sering menyiram tanaman agar tidak layu, sementara sumber daya dan waktu mereka terbatas. Melihat kondisi tersebut, muncul beberapa kebutuhan untuk menghadirkan solusi yang sederhana namun efektif. Sesuatu yang bisa membantu petani tanpa membuat mereka harus bergantung pada alat mahal dan teknologi yang sulit dioperasikan. Ide penggunaan pipa PVC, selang PE berlubang, dan kran manual kemudian muncul sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Teknologi tepat guna ini dirancang agar air bisa dialirkan secara merata ke seluruh lahan dengan hanya membuka beberapa keran, sehingga pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya sistem penyiraman ini, petani diharapkan dapat bekerja lebih ringan, menghemat air, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil panen mereka. Adapun tujuan dari pengembangan alat penyiraman sebagai teknologi tepat guna adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem penyiraman sederhana dan efisien menggunakan pipa PVC, selang PE, dan kran on-off untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas penyiraman pada budidaya kangkung di kampung-kampung Balikpapan. Yang kedua, meningkatkan pemerataan distribusi air pada tanaman, sehingga kelembapan tanah lebih stabil dan pertumbuhan tanaman menjadi lebih seragam. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan tenaga dan waktu penyiraman, sekaligus mengoptimalkan pemakaian air melalui sistem penyiraman dan terkontrol, lalu lebih hemat. Adapun metodologi yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif deskriptif, yang dimana kami kombinasikan dengan pendekatan studi kelayakan dan juga metode pengembangan produk sederhana. Tahap pertama yang kami lakukan di sini yaitu observasi lapangan dan identifikasi kebutuhan di kampung-kampung Seberojo untuk memahami kondisi existing dari sistem penyiraman, ketersediaan sumber daya, serta permasalahan yang dihadapi petani. Data yang telah kami kumpulkan melalui survei lokasi, pengukuran kebutuhan air, dan juga studi literatur terkait teknologi irigasi sederhana, serta praktik urban farming. Selanjutnya kami lakukan analisis kelayakan yang mencakup aspek teknis, manajemen, keuangan, pasar, lingkungan, dan juga hukum untuk menilai kelayakan pengembangan alat penyiraman berbasis pipa PVC, selang PE, dan kran manual. Di tengah kawasan Balikpapan Utara, terdapat sebuah lingkungan yang dikenal dengan nama Kampung Kangkung. Kawasan ini menjadi salah satu sentra penghasil sayuran yang cukup penting bagi masyarakat sekitar. Setiap hari, para petani bekerja keras untuk memastikan tanaman mereka tumbuh dengan baik dan siap untuk dipanen. Namun, di balik hasil panen yang melimpah, terdapat tantangan besar yang sudah lama mereka hadapi, yaitu proses penyiraman yang masih dilakukan secara manual.
Penyiraman manual ini membutuhkan waktu yang sangat lama, menguras tenaga, dan seringkali tidak menghasilkan distribusi air yang merata. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seragam dan penggunaan air menjadi kurang efisien, terutama saat musim kemarau. Ketika persediaan air mulai terbatas, kondisi inilah yang kemudian mendorong kami untuk mencari solusi inovatif yang sederhana, murah, namun tetap efektif. Teknologi irigasi modern sebenarnya sudah banyak tersedia, tetapi harganya cukup tinggi dan sulit dijangkau oleh para petani. Di sisi lain, kampung kangkung sebenarnya memiliki banyak potensi, ketersediaan lahan, air, dan sumber daya manusia yang sudah terbiasa bertani. Namun, potensi ini belum dioptimalkan melalui penggunaan alat bantu yang lebih efektif. Karena itu, pengembangan alat penyiraman sederhana berbasis pipa, selang, dan keran menjadi jawaban yang paling tepat. Bahan mudah ditemukan, biaya rendah, dan cara kerjanya sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Inovasi alat ini dimulai dengan melakukan survei langsung ke lokasi. Kami mengamati jalur tanam, kebutuhan air, serta cara penyiraman yang dilakukan selama ini. Dari sini, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan efisiensi melalui sistem irigasi sederhana yang tetap terjangkau. Selanjutnya, kami merancang sistem penyiraman yang mampu mendistribusikan air secara merata ke setiap baris tanam. Desain dibuat dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan petani. Tahap perakitan dilakukan dengan menyusun pipa sebagai jalur utama, kemudian menggabungkan selang-selang kecil yang berfungsi sebagai cabang pengairan. Nozzle sprayer dipasang dengan jarak tertentu agar penyiraman dapat menjangkau seluruh tanaman. Setelah semua terpasang, alat langsung dicoba pada area tanam. Pengujian aliran air dilakukan untuk memastikan bahwa setiap jalur bekerja dengan baik. Hasilnya menunjukkan bahwa alat ini mampu menyiram lahan lebih cepat, lebih merata, dan lebih hemat dibandingkan dengan metode manual. Dampak dari penggunaan alat penyiraman ini sangat terlihat. Petani tidak harus membawa ember berkali-kali atau menarik selang panjang secara manual. Dengan hanya membuka satu keran, seluruh tanaman bisa disiram secara bersamaan. Waktu penyiraman berkurang drastis, penggunaan air menjadi lebih efisien sekitar 30%, dan beban kerja petani menjadi jauh lebih ringan. Selain manfaat teknis, proyek ini juga membawa dampak sosial. Masyarakat dilibatkan dalam proses perakitan dan pemasangan alat. Pelatihan diberikan agar petani dapat memperbaiki dan merawat alat secara mandiri. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas warga. Melalui pengembangan alat penyiraman sederhana ini, Kampung Kangkung melangkah menuju pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Tidak hanya mempermudah pekerjaan petani, tetapi juga meningkatkan produktivitas tanaman, penghematan sumber daya air, serta membuka peluang usaha dan edukasi baru bagi masyarakat. Inovasi ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi tepat guna jika dikembangkan dengan pendekatan sosial yang kuat, dapat memberikan dampak besar bagi komunitas dengan kerjasama antar warga, akademis, dan pemerintah. Kampung Kangkung memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai desa wisata edukatif dan pusat pertanian urban yang mandiri. Inilah perjalanan kami menghadirkan inovasi penyiraman untuk Kampung Kangkung, sebuah langkah kecil untuk perubahan besar menuju masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Studi kasus. Di Kampung Kangkung Sumberjo Balikpapan, petani masih banyak menyiram tanaman secara manual dengan gayung atau selang biasa. Cara ini menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan air sehingga pertumbuhan kangkung sering tidak seragam atau kurang efisien. Maka tim kami membuat alat penyiraman sederhana dengan pipa PVC, selang PE berlubang, nozzle kabut, dan keran on-off.
Alat ini dirancang agar air mengalir merata ke setiap tanaman, bisa diatur buka tutupnya dan mudah dirakit oleh warga dengan bahan yang ada di toko bangunan sekitar kampung. Dengan sistem ini, penggunaan air bisa lebih hemat hingga sekitar 30% dibandingkan penyiraman manual. Waktu kerja petani pun jauh berkurang karena mereka tidak perlu lagi mengangkat air satu persatu, cukup membuka keran dan mengecek aliran secara berkala. Dari sisi perencanaan, kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap. Bersurvei lokasi, desain sistem, pembelian material, perakitan, pemasangan di lahan, lalu uji coba dan penyempurnaan. Struktur organisasi sederhana, mulai dari penanggung jawab, koordinator lapangan, koordinator teknis, logistik, dokumentasi, hingga pelatihan untuk warga agar alat benar-benar bisa digunakan secara mandiri. Secara finansial, total investasi awal untuk sistem penyiraman ini sekitar 5,24 juta dengan bahan utama seperti pipa PVC, selang, nozzle, pompa, dan tangki EBC. Perhitungan studi kelayakan menunjukkan usaha ini layak dengan biaya operasional rendah, harga jual per unit masih terjangkau, dan titik impas bisa dicapai dalam waktu relatif singkat dengan risiko usaha yang kecil. Selain menguntungkan secara ekonomi, alat ini juga mendukung tujuan sosial dan lingkungan. Petani lebih hemat tenaga, produktivitas kangkung meningkat, dan air digunakan lebih efisien. Inovasi ini bisa dikembangkan menjadi usaha sosiopreneur, pelatihan bagi warga, dan materi edukasi agrowisata. Sehingga kampung-kampung semakin dikenal sebagai contoh pertanian perkotaan yang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari laporan akhir kami, yaitu pengembangan alat penyiraman pada kampung-kampung adalah sebagai berikut. Pertama, proyek pengembangan alat penyiraman layak secara teknis dan operasional karena memanfaatkan teknologi sederhana berupa pipa PVC, selang bernozzle, dan kran manual yang mudah dirakit, mudah dipelihara, serta sesuai dengan kondisi lapangan di kampung-kampung. Pemanfaatan sumber daya lokal juga memastikan bahwa alat dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Yang kedua itu, usaha sangat layak secara finansial, ditunjukkan oleh nilai NPP yang positif sebesar Rp11.353.744, yang sangat tinggi yaitu 98%, dan serta payback-nya period itu hanya 0,79 tahun atau 9,5 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa alat penyiraman mampu memberikan pengembalian investasi yang cepat, risiko usaha rendah, serta potensi keuntungan jangka panjang yang signifikan. Lalu yang terakhir itu, pengembangan alat penyiraman memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, termasuk efisiensi waktu kerja, pengurangan biaya, tenaga penyiraman, dan peningkatan produktivitas tanaman kangkung melalui penyiraman yang lebih merata. Dengan demikian, proyek ini mendukung peningkatan kesejahteraan petani secara sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama pada aspek ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.